ulama itu zaman qalilum minal fuqaha'uhu wa katsirum minal khutoba'uhu. Jadi sekarang ini memang sedikit orang yang alim, bukan sedikit orang alim, banyak orang alim, cuman orang alim ini seakan-akan dikalahkan oleh orang yang tidak alim. Karena orang alim itu tidak mudah berbicara. Kalau tidak sesuai tempat, orang alim ini nggak mau ngomong gitu, nah, nggak asal duduk. Karena orang alim ini lebih paham. Nah, sekarang ini yang banyak wa katsirum minal khotobahu, tapi isinya lebih banyak orang yang cuman ahli pidato, ahli ngomong. Itu ilmu kurang, bahkan tidak ada ilmu gitu. Yang bukan kapasitasnya kadang ngomong. Nah, jadi di situ kadang yang letaknya zaman sekarang ini qalilum minal fuqaha'uhu wa katsirum minal khutoba'uhu. Jadi sedikit orang alim itu yang muncul, tapi banyak orang yang tidak alim yang ahli pidato. Kita perlu memang hati-hati, jangan terombang-ambing. Jadi sama dengan ini, kita itu memandang sesuatu dengan mengandalkan basori, basiron kita ini, pandangan luar kan, tapi bukan pandangan hati. Jadi sehingga ketika pandangan luar lalu nyambung dengan nafsu kita, itu yang sering kali kita itu salah menilai itu maksudnya gini, ya siapapun kalau negara yang punya aturan, punya hukum, semua negara ketika dia melanggar hukum ya nggak tahu siapa. Jika ulama itu dianggap melanggar hukum ya tetap diproses secara hukum. Nah, apakah itu mengkriminalisasi ulama? Ya enggak. Yang dikriminalisasi itu perbuatannya. Nah, terlepas dia itu ulama atau siapa, ketika dianggap meresahkan masyarakat ya tetap negara ini negara hukum. Nah, ketika seseorang itu memandang dengan nafsu, maksud nafsu itu kayak gini, karena ini orang aku gitu, nah, wah ini idolaku, dia nggak terima gitu. Coba dengan hati nurani, dan tidak hanya memandang salah satu ulama yang menjadi idola, tapi jadikanlah semua ulama yang ada di Nusantara bahkan di luar sana itu jadikan idola. Nah, sehingga kita itu bisa ketika ada salah satu ulama yang sama-sama idola kita misalkan, karena kita tidak fokus dengan satu ulama sebagai idola, nah, sehingga ada salah satu ulama yang kita idolakan itu berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau meresahkan masyarakat hingga dia proses, kita juga tidak akan menyalahkan pemerintah, kan gitu. Sehingga memandangnya dengan hati nurani. Oh iya, memang ini ulama ini salah, bukan kriminalisasi ulamanya, tapi perbuatannya itu yang dianggap melanggar. Itu. Kalau di Indonesia ini, kalau pandangan saya, kalau saya amati dari dari siaran lah ya, dari media itu masih sangat hormat loh sama ulama. Sesalah-salahnya ulama itu masih dihormati. Iya. Ya, di Indonesia ini jauh beda dengan daerah luar. Yang nak memanfaatkan situasi baik. Nah, di situ lagi yang
sekiannya itu seperti itu. Ngikuti masalah aku belajarnya agama termasuk ida, Mas. Selama 400 tahun kan gitu, itu masyhur, itu maklum bahasanya, udah banyak mengetahui. Nah, ketika meninggal masuk surga, ditanya oleh suruh tanya oleh Allah pada malaikat, sebab apa hambaku itu masuk surga? Coba kau tanya kepada hambaku itu. Ditanya oleh malaikat, wahai fulan, apa penyebab kamu ini masuk surga? Jadi dia berkata, aku memang layak dan aku pantas masuk surga ini karena aku bersujud selama 400 tahun. Bersujud kepada Allah. Maka aku pantas mendapatkan pahala surga. Maka kata Allah itu, wahai malaikat, coba engkau bandingkan lagi antara sebesar mana nikmat satu pandangan mata dengan 400 tahun ibadah dari hambaku itu. Ukurlah. Lalu ketika diukur, masih banyaklah nikmat satu pandangan mata daripada ibadah 400 tahun kan gitu. Maka ditanya oleh malaikat, jika begitu si fulan, jika begitu malaikat, sungguh aku masuk surga ini bukan karena ibadahku yang 400 tahun, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baru Allah itu berfirman, sesungguhnya hambaku itu masuk surga karena rahmatku. Nah, ini kan menunjukkan bahwasannya apalagi yang seperti kita, yang 400 tahun tuh aja ibadah aja kerjaannya belum seberapa, dibandingkan dengan hanya satu pandangan mata. Yang satu ditutup, satu pandang ini. Nikmat satu mata ini sudah melebihi daripada ibadah 400 tahun. Itu nggak cukup. Makanya di hadis Nabi yang tadi itu, yang kedua yang saya sebutkan, wa malu masyitum, ya berbuatlah sesukamu, kata Nabi itu, sesuka hatimu, sekehendakmu. Ya bahasa-bahasa umbaran lah. Kalau memang kamu itu pertama yakin jika kamu tidak bakal mati, yang kedua jika kamu nggak malu memakai fasilitas yang telah Allah berikan, kan gitu. Jadi jika kaya itu dari Allah, punya jabatan dari Allah, lalu dipakai bermaksiat, kalau nggak malu pada Allah. Ini bahasa ini kan saking misalkan nih bahasa itu dosa, itu haram, sudah nggak mempan lagi bahasanya gitu, udah nggak mempan kan, nggak di gubris lagi, ya sudah, hiduplah kamu sukamu itu. Jika kamu yang pertama yakin kalau kamu memang tidak mau mati, yang kedua jika yakin kamu itu yang kedua jika kamu tidak malu, atau enggak, bahasa ekstrimnya itu jika kamu tidak tahu malu pada Allah, karena segala sesuatu itu karena nikmat Allah, lalu dipakai untuk bermaksiat, untuk lalai-lalaian, maka harusnya malulah kamu itu. Itu yang dimaksud dari hadis yang disampaikan tadi. Maka hingga saking ini, seperti bumi ini juga, kalau kata beberapa ulama yang menyampaikan, itu ketika ada orang bermaksiat, ini bumi ini nangis, menjerit. Iya, menjerit ketika ada kemungkaran, kemaksiatan di atas bumi ini. Itu menangis, merasa panas dan sebagainya. Jawaban kita ya nggak tahu. Maka tidak heran kalau semakin lama semakin lapuk, banyak bencana dan lain sebagainya. Itu semuanya kan karena banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan disebabkan oleh manusia itu. Maka zaharul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kalau kata ini tafsir dari Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat itu, zaharul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, yaitu telah tampaklah kerusakan di muka bumi, baik daratan ataupun di lautan, disebabkan ulah manusia. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya yang dimaksud dengan daratan itu adalah lisan.
jasmani, termasuk lisan yang paling parah. Jadi daratan itu adalah lisan, lautan itu adalah hati. Nah, jadi kalau hati ibarat lautan seperti tsunami, air laut meluap, maka hancur semuanya. Nah, sama seperti itu. Ketika hati ini sudah meluap dengan apa yang ada dalam dada meluap, ambisi nafsu, maka rusak semua nih, anggota badan ini rusak perilakunya, kan gitu. Nah, ketika perilaku ini rusak, maka bumi ini rusak. Semuanya akan rusak sebabkan apa yang ada dalam dada manusia. Nah, sehingga anggota badan pun rusak perilakunya, bumi pun, alam ini pun jadi rusak karena ulah manusia. Itu kalau penafsiran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan ayat Zaharul fasadi fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi rusak. Makanya yang paling berbahaya termasuk diantaranya kan anggota badan ini kan lisan. Lisan ini innal bala'ah wakkalu bil mantik. Innal bala'ah wakkalu bil mantik. Jadi banyak-banyaknya bala, musibah itu penyebabnya adalah ucapan, perkataan. Ya kan? Coba kita amati. Orang ribut karena perkataan. Ya kan? Permusuhan karena perkataan. Makanya kata ulama innal bala'ah wakkalu bil mantik. Jadi kebanyakan bala musibah itu penyebab utamanya adalah ucapan. Jadi maka kalau dalam itu ilmu mantik ada ilmu tata cara berucap itu. Kalau dalam pesantren itu ada ilmu mantik, balaghah kan. Balaghah itu bahasa, mantik itu ucapan, cara mengucapkan. Maka kadang tujuan benar ucapannya salah, marah orang sama kita. Apalagi memang ada masalah sebelumnya kan, menyelesaikan masalah, mengucapnya salah, sudah tuh. Nah, iya itu makanya ucapan itu memang menentukan hal baik atau enggaknya dengan orang lain. Kebanyakan seperti itu. Seperti dalam bahasa kita itu sampai ke intonasi kita bicara. Iya. Kita jago tuh saudara, ada. Kadang-kadang kata-kata kita tuh betul, tapi dengan intonasi yang salah. Iya. Iya, menurut kita. Tapi cara menyampaikan. Itulah tadi ilmu-ilmu yang antik itu. Aku tahu itu, tapi penggunaannya belum aku tahu. Makanya istilahnya aku ikut kan anak mi tahu apa mantik manis segala macam tuh. Itu sama dengan ini apa namanya, itulah ilmu mantik ya enggak. Mantik itu kan tata cara berkata ya. Kalau balaghah itu tata bahasa, itu balaghah itu bahasa peribahasa ya kan ya. Nah jadi seperti misalkan sampean nih, maaf Pak Ajis, maaf nih, pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ngomong udah itu ngomong yang ini, sama ini kurang ajar ya kan. Untuk apa minta maaf tadi itu ya kan, sampai ini kurang ajar soalnya, ya kan? Rasanya tidak jadi marah. Nah itulah, bukan ya tetap marah meskipun minta maaf kan? Bahasanya gitu. Tadi minta maaf nih, yang sebesar-besarnya. Ya, nah, udah itu ngomongnya salah kan? Ya itu. Soalnya gini Pak Ajis ini kurang ajar nian soalnya. Iya kan? Loh, kok tadi minta maaf tuh kan? Memang iya minta maaf, tapi nyampaikan kalimat yang intinya itu salah. Masih marah orang lah. Kan gitu kira-kira.